Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Retno Julianti dari kelas A2 Manajemen semester 4 dengan NIM 20104172555. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Operasi. Soal yang pertama, metode transportasi North-West Corner atau NWC adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang atau satu jenis barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Yang kedua, metode least cost atau metode LC merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Yang ketiga, metode MODI atau Modified Distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Yang keempat, metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Jawaban nomor 2. Cara perhitungan biaya transportasi. Nomor 2. Cara penghitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC. Sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan atau pemerintah tujuan atau demand. Yang kedua, pilih kotak dengan biaya transport atau CIJ terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Untuk CIJ terkecil, XIJ sama dengan minimum SI DJ yang akan menghabiskan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan dari sisa kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan. Pilih lagi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan selisih biaya terkecil dengan biaya di atasnya pada setiap baris dan kolom. Yang kedua, cari selisih terbesar dan alokasikan pada sel dengan biaya terkecil tersebut sesuai dengan jumlah suplai sumber dan jumlah permintaan tujuan yang bersesuaian. Yang berikutnya, untuk metode MODI. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris, ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Jawaban nomor 4. Pembicara yang ada di dalam video tersebut yaitu Diah Armeliza. Judul video Peramalan. Isi dari video yang dapat saya ambil yaitu peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Tipe dari peramalan ada 3, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Ada 4 komponen peramalan runtun waktu. Yang pertama, kecenderungan, musiman, siklus, dan variasi. Ada 2 rumus yang digunakan dalam peramalan runtun waktu, yaitu pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata robot. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Sumber A ke Cilegon dengan
nilai 70, kapasitas 110, sumber A ke Serang dengan nilai 40. Lalu metode NWC A ke Cilegon sama dengan 70 kali 54 sama dengan 3780. A ke Serang 40 kali 50 sama dengan 2000. B ke Serang 80 kali 48 sama dengan 3840.